Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Coach Tisyara. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali mereview dan mengkritisi sebuah artikel atau jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Corporate Social Performance, Business Strategy, Blockchain and Corporate Sustainability terhadap Economic Performance yang ditulis oleh Ari Eksandi dan Ririn Narulita. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang akan aku buat nantinya. Tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk poin yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, kemudian research gap-nya dan fenomena pada penelitian ini. Nah, untuk motivasi atau isunya itu, dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi ketat. Dan untuk research gap-nya itu, dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar yang berbasis produksi tunggal atau single market dan production base. Dan economic performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak lepas dari perkembangan zaman. Dan untuk fenomenanya, PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CBI dipilih sebagai objek pemilihan karena pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen pada CBI. Sasaran CBI tidak lain ialah menjadi atau membeli layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400 pelanggan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kritik pada poin ini, pada poin research gap, kemudian motivasi atau isu, dan kemudian fenomena, peneliti sudah sangat jelas dalam menjelaskan poin dalam research gap, kemudian motivasi atau isunya dan fenomenanya, sehingga pembaca lebih mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud peneliti dalam membuat penelitiannya. Untuk poin yang kedua itu, apakah yang menjadi artikel utama di dalam penelitian ini? Di sini saya sudah paparkan di dalam PPT, saya bacakan salah satunya, yaitu yang pertama, kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman, yang ditulis oleh Wawan 2016. Kemudian economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan, yang dikutip dari Dewi dan Wirasedana 2017. Nah, kritik pada poin ini tidak ada. Peneliti atau penulis sudah sangat jelas dalam menjelaskan artikel-artikel utama di dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, apakah yang menjadi novelty atau kebaruan di dalam penelitian ini? Yaitu salah satunya fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, penelitian menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, business strategy, blockchain, dan BMS atau database management system, yang
menjadikan fokus utama keterbaruan di dalam penelitian ini. Kritik untuk poin ini tidak ada kritik, melainkan penulis sudah sangat jelas dalam menjelaskan kebaruan atau novelty di dalam artikel atau jurnal ini. Yang selanjutnya, apakah rumusan masalah di dalam penelitian ini? Yang pertama itu, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Nah, pada poin ini kritiknya penulis tidak menjelaskan secara jelas perumusan masalah dari artikel ini, melainkan ini adalah hasil dari reviewer dalam menentukan rumusan masalah yang dilihat dari hipotesis penelitian. Yang selanjutnya, apakah yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini? Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Dan yang keempat itu untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini kritiknya penulis tidak menjelaskan secara jelas tujuan dari penelitian ini di dalam artikelnya, melainkan ini adalah hasil dari reviewer melihat tujuan penelitian yang dilihat dari hipotesis penelitiannya. Oke, yang selanjutnya itu apakah yang menjadi kontribusi di dalam penelitian ini? Nah, di dalam penelitian ini atau studi ini menjelaskan mengenai hubungan, pengaruh, dan peran serta corporate social performance, business strategy, dan blockchain corporate sustainability terhadap economic performance, yaitu memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate social performance dalam meningkatkan hubungan sosial perusahaan dengan menggunakan bisnis strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan penggunaan blockchain dengan baik dan benar serta mengembangkan corporate. Nah, kritik untuk poin ini peneliti sudah sangat jelas menjelaskan kontribusi dalam penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apakah grand theory yang digunakan di dalam penelitian ini? Nah, pada penelitian ini menggunakan grand theory. Yang pertama itu stewardship theory, yang kedua positive accounting theory, dan yang ketiga stakeholder theory. Kritik untuk poin ini tidak ada kritik. Penulis sudah sangat jelas menjelaskan grand theory di dalam penelitiannya. Yang selanjutnya itu apakah keterkaitan grand theory di dalam penelitian ini? Nah, untuk yang pertama itu grand teorinya stewardship theory, yaitu berhubungan pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Dan yang kedua itu positive accounting theory, memiliki keterkaitan pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetisi, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Dan yang ketiga itu stakeholder theory. Nah, memiliki keterkaitan pada pengungkapan sustainability report, merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan pihak kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik. Penulis sudah sangat jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand theory kepada penelitiannya. Oke, poin yang selanjutnya itu kerangka konseptual. Nah, di sini itu ada
4 variabel X dan 1 variabel Y. Dan untuk variabel Y-nya itu economic performance, dan variabel X1-nya itu corporate social performance, X2-nya itu business strategy, X3-nya itu blockchain, kemudian X4-nya itu corporate sustainability. Nah, pada poin ini peneliti tidak menggambarkan secara jelas bagaimana kerangka konseptualnya, melainkan ini adalah hasil dari reviewer dalam menentukan kerangka konseptualnya yang dilihat dari hipotesis penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apakah persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa peneliti sudah sangat jelas menggambarkan atau menuliskan persamaan regresi untuk hipotesis penelitiannya. Oke, yang selanjutnya itu apakah hipotesis penelitiannya? Nah, untuk hipotesis pertama itu, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan hipotesis keduanya itu business strategy berpengaruh terhadap economic performance. Kemudian hipotesis yang ketiganya itu blockchain tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance, dan yang keempat itu hipotesisnya corporate sustainability tidak berpengaruh terhadap economic performance. Pada poin ini tidak ada kritik, peneliti sudah sangat jelas menjelaskan tentang hipotesis penelitiannya. Oke, baiklah teman-teman, tak terasa kita sudah di akhir materi, dan semoga apa yang aku jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Semoga kita akan diberikan kesehatan semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.